Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ilmu statistika. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penggunaan software SPSS untuk analisis korelasi dan regresi. Sebenarnya banyak software-software lainnya yang dapat kita gunakan untuk mengolah data, seperti eViews, Python, RStudio, dan lainnya. Namun, kali ini kami hanya akan membahas penggunaan software SPSS untuk melakukan analisis korelasi dan regresi. Silahkan simak video ini sampai habis agar teman-teman semua mengerti bagaimana cara melakukan analisis korelasi dan regresi menggunakan SPSS. Sebelum masuk ke tahap penggunaan SPSS-nya, mari kita review sekilas mengenai apa itu analisis korelasi dan analisis regresi. Analisis korelasi adalah analisis yang melihat sebatas hubungan antar variabel dengan variabel lainnya. Contoh seperti apakah ada hubungan antara X dan Y tanpa melihat apakah ada pengaruh antar keduanya. Kemudian, untuk melihat pengaruhnya, kita bisa menggunakan analisis regresi. Analisis regresi ini adalah metode statistik untuk memperkirakan hubungan dan pengaruh antara variabel dependen atau variabel terikat dengan variabel independen atau variabel bebas. Analisis ini membantu kita untuk memahami bagaimana nilai variabel dependen dapat berubah sesuai dengan variabel independen ketika variabel lainnya dianggap tetap. Mari kita lihat bagaimana pengoperasiannya menggunakan SPSS. Penjelasan dari output di atas adalah, pada output terlihat korelasi antara prestasi dengan motivasi, menghasilkan angka 0,732. Angka tersebut menunjukkan kuatnya korelasi antara prestasi dengan motivasi, karena nilai R di atas 0,5, sedangkan tanda menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi, maka semakin tinggi prestasinya, dan begitu sebaliknya. Untuk korelasi antara prestasi dengan minat yang menghasilkan angka 0,156. Angka tersebut berarti kedua variabel mempunyai korelasi yang sangat lemah karena di bawah 0,5. Sedangkan untuk korelasi antara motivasi dengan minat menghasilkan angka minus 0,219. Angka tersebut berarti kedua variabel mempunyai korelasi yang lemah karena di bawah 0,5. Tanda negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan. Jika motivasi tinggi, maka minat belajarnya rendah, dan sebaliknya. Penarikan kesimpulan. A.
Berdasarkan nilai probabilitas, jika probabilitas lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Dan sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat korelasi. Prestasi dengan motivasi diperoleh nilai probabilitas 0,016 lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat korelasi yang signifikan. Nilai probabilitas prestasi dengan minat sama dengan 0,668 lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat korelasi yang signifikan. Nilai probabilitas motivasi dengan minat 0,534 lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat korelasi yang signifikan. B. Berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS. Signifikan tidaknya korelasi dua variabel dapat juga dilihat dari adanya tanda pasangan data yang dikorelasikan pada proses perhitungan di atas. Dari pasangan di atas, hanya pasangan prestasi dengan motivasi yang diberikan tanda bintang. Ini berarti pasangan prestasi belajar dengan motivasi belajar mempunyai hubungan yang signifikan, sedangkan pasangan yang lainnya ada hubungan, tetapi hubungannya yang tidak signifikan. Langkah-langkah uji regresi berganda dengan SPSS. Yang pertama ialah kembali ke data yang sudah kita input tadi. Selanjutnya, dari menu SPSS, pilih menu Analyze, kemudian Regression, lalu klik Linear, maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Kemudian, masukkan variabel nilai ke kolom dependent. Kemudian, masukkan variabel motivasi dan minat ke kolom independen. Pada metode, kita pilih metode. Kemudian enter. Klik statis, lalu berikan checklist pada estimates dan model fit. Kemudian klik continue. Terakhir, klik OK untuk mengakhiri perintah. Penjelasan output. Output bagian pertama, variabel entered atau remove. Tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel nilai minat dan motivasi sebagai prediktor, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua, model summary. Tabel output bagian kedua, model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan, yaitu sebesar 0,801. Dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinan, yang merupakan hasil dari penguadratan R atau nilai korelasi. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinan sebesar 0,641 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas dalam kurung minat dan motivasi terhadap variabel terikat dalam kurung nilai adalah sebesar 64,1%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Output bagian ketiga, ANOVA. Pada bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel minat dan motivasi terhadap variabel nilai. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung 6262 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas yaitu 0,028 lebih besar daripada 0,05,
maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi. Output bagian keempat, koefisien. Pada tabel koefisien, pada kolom B pada konstan A adalah minus 4.469, sedangkan nilai minat B adalah 0,091 dan nilai minat C adalah 0,043, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX tambah C, atau minus 4.469 ditambah 0,091X ditambah 0,043. Koefisien B dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar 1 satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila B bertambah bertanda positif dan penurunan bila B bertanda negatif, sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama ialah konstanta sebesar minus 4.469 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai trust, maka nilai partisipasi sebesar minus 4.469. Yang kedua, koefisien regresi X1 sebesar 0,091 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai motivasi, maka nilai bertambah sebesar 0,091. Selanjutnya ialah koefisien regresi X2 sebesar 0,043 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai minat, maka nilai bertambah sebesar 0,043. Makna hasil uji regresi berganda. Selain menggambarkan persamaan regresi, output ini juga menampilkan uji signifikansi dengan uji T, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang nyata dalam kurung signifikan variabel motivasi dalam kurung X1 dan minat dalam kurung X2 terhadap variabel nilai dalam kurung Y. Hipotesis 1. H0. Tidak ada pengaruh yang nyata dalam kurung signifikan variabel motivasi dalam kurung X1 dan minat dalam kurung X2 terhadap variabel nilai dalam kurung Y. 2. H1. Ada pengaruh yang nyata dalam kurung signifikan variabel motivasi dalam kurung X1 dan minat dalam kurung X2 terhadap variabel nilai dalam kurung Y. Dari output di atas dapat diketahui nilai T sama dengan 3.471 dengan nilai signifikansi 0,010 lebih besar daripada 0,05, maka terima H0 dan tolak H1, yang berarti tidak ada pengaruh yang nyata dalam kurung signifikansi variabel motivasi dalam kurung X1 dan variabel minat dalam kurung X2 terhadap variabel nilai dalam kurung Y.